Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tinggal seorang pemuda bernama Edwin. Usianya baru menginjak 17 tahun. Tapi, beban hidupnya sudah jauh lebih berat dari anak-anak seusianya. Ayahnya telah lama meninggal, dan kini ia tinggal bersama ibunya, yang sakit-sakitan di sebuah rumah kecil dari kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Setiap pagi, Edwin bangun lebih awal dari anak-anak lain, bukan untuk belajar, bukan pula untuk bermain, tapi untuk mengambil air dari sumur tetangga dan memasak bubur untuk ibunya. Setelah itu, ia akan bergegas ke warung Burini, tempat ia bekerja paruh waktu sebagai pencuci piring demi mengumpulkan wong mek. Setelah selesai, barulah ia pergi ke sekolah dengan pakaian seadanya dan sepatu yang solnya mulai terlepas. Di sekolah, Edwin bukan siapa-siapa. Ia dikenal sebagai anak miskin, pendiam, dan tertutup. Teman-temannya lebih sering menertawakannya daripada menyapanya. Mereka mengejek tas lusuh yang selalu ia bawa, buku-buku bekas yang kotor, hingga baju seragamnya yang warnanya mulai pudar. Win, jangan duduk dekat gua, nanti ikutan miskin, celetuk seorang teman di kelas. Edwin hanya tersenyum kecil, pura-pura tidak dengar. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Sejak lama, ia memilih untuk diam, bukan karena ia tidak punya kata-kata, tapi karena ia tahu, suara orang miskin sering tidak dianggap penting. Ia belajar bahwa, terkadang, diam itu lebih menyelamatkan, daripada menjawab ejekan, yang tak ada habisnya. Guru-gurunya pun tidak terlalu memperhatikannya. Saat ada diskusi atau pertanyaan, nama Edwin jarang disebut. Ketika ia mengangkat tangan, guru sering berpaling ke siswa lain yang lebih aktif. Padahal Edwin hampir selalu tahu jawabannya. Ia suka belajar. Ia mencintai angka, pola, dan teka-teki. Logika. Tapi ia belajar sendiri diam-diam, di malam hari, dengan lampu kecil, dan buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan, atau beli dari lapak lokan. Ibunya, Bu Rahayu, tahu bahwa anaknya bukan sekadar pintar. Tapi ia juga tahu bahwa hidup tidak selalu adil bagi orang seperti mereka. Yang penting, kamu jangan berhenti belajar ya Win, walau nggak semua orang ngelihat kamu sekarang. Suatu hari pasti ada yang lihat. Begitu kata ibunya tiap malam sebelum tidur. Hari-hari Edwin berjalan begitu-begitu saja. Sekolah, warung, rumah, belajar, lalu tidur. Ia tidak punya teman dekat, tidak ada yang ingin mendekat. Dan ia pun tidak memaksa. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat dalam diam, sabar dalam keterbatasan, dan tekun dalam kesunyian. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu dalam diri Edwin yang belum pernah disadari oleh siapapun. Sebuah kecerdasan luar biasa yang selama ini tersembunyi di balik tatapannya yang tenang. Ia bisa menghafal deret angka dalam sekali baca. Ia menyelesaikan sol-sol logika yang sulit hanya dalam hitungan menit. Tapi karena tidak pernah diberi kesempatan, tak seorang pun tahu betapa jeniusnya dia. Hingga suatu hari, sekolah mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan kunjungan industri ke sebuah perusahaan teknologi besar di kota. Semua murid antusias. Edwin, walau ia tahu ia tidak punya uang untuk transport, tapi karena kunjungan ini disponsori, semua siswa boleh ikut, termasuk dia. Waktu itu, Edwin tak menyangka bahwa perjalanan sederhana itu akan mengubah hidupnya. Ia hanya ingin melihat komputer sungguhan. Ia belum pernah menyentuh laptop sebelumnya, hanya belajar dari buku dan papan tulis bekas. Malam sebelum kunjungan, Edwin duduk di depan ibunya yang sedang tertidur. Ia memandangi wajah ibunya yang kurus dan pucat. Ia mengepalkan tangan. Dalam hati, ia berjanji, aku harus bisa, bukan buat aku aja, tapi buat ibu juga. Suatu hari aku harus ngebuktiin bahwa anak miskin juga bisa hebat. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia percaya satu hal. Meskipun sekarang tidak ada yang mendengarnya, suara dari orang yang terus berusaha tidak akan pernah benar-benar hilang. Keesokan paginya, langit tampak cerah. Udara pagi masih segar ketika Edwin berjalan ke sekolah dengan tas yang sudah sedikit sobek di ujungnya. Ia memakai sepatu yang sudah dijahit ulang dengan benang, tapi tetap bersih. Hari itu, rombongan siswa akan berangkat menuju perusahaan teknologi
di pusat kota, tempat di mana masa depan bisa saja berubah. Bus sekolah datang lebih pagi dari biasanya. Siswa-siswa ramai bercanda dan tertawa. Banyak dari mereka sibuk selfie, update story, dan memakai pakaian terbaik mereka. Edwin hanya duduk di sudut belakang bus, menyandarkan kepala ke jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak berbicara dengan siapapun, tapi dalam hatinya ia merasa gugup, dan entah kenapa juga sedikit bersemangat. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan, Edwin memperhatikan gedung-gedung tinggi, jalan tol, papan reklame yang berkedip-kedip, dan mobil-mobil mewah yang lewat di samping bus mereka. Semua itu terasa asing baginya. Tapi ada satu pikiran yang terus berputar di kepalanya. Apa yang akan aku temui di sana? Sesampainya di perusahaan yang dituju, semua siswa dibuat kagum. Gedung kaca tinggi berdiri megah dengan logo berkilau. Bertuliskan Arcadia Tech, perusahaan rintisan yang terkenal karena mengembangkan teknologi pendidikan dan kecerdasan buatan. Dinding dalamnya dipenuhi karya-karya inovatif. Ada robot kecil yang bisa bicara, komputer super cepat, bahkan ruang simulasi belajar berbasis VR. Setelah disambut oleh staf, para siswa diarahkan ke aula besar. Di sanalah sosok yang ditunggu-tunggu muncul. Anjani, CEO muda yang baru berusia 28 tahun. Namun sudah dikenal luas karena kiprahnya di dunia teknologi dan pendidikan. Anjani tampil sederhana, mengenakan blazer abu-abu dan sepatu kets. Wajahnya ramah, tutur katanya tenang, dan setiap mata langsung terarah padanya. Selamat datang di Arcadia Tech, ucapnya sambil tersenyum. Hari ini, kami tidak hanya ingin kalian melihat teknologi, tapi juga percaya bahwa siapapun dari latar belakang manapun punya kesempatan untuk membuat perubahan. Edwin mendongak. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang benar-benar diperhatikan. Walau belum ditanya secara langsung, kata-kata Anjani terasa masuk ke hati, bukan sekadar pidato basi-basi seperti biasanya. Sesi berikutnya adalah tantangan logika, sebuah permainan edukatif interaktif yang ditampilkan di layar raksasa. Setiap siswa diberi tablet untuk ikut mencoba memecahkan teka-teki yang dirancang khusus oleh tim Arcadia. Guru-guru mereka pun ikut mencoba. Permainannya sederhana tapi rumit, menemukan pola angka tersembunyi dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagian besar siswa menyerah di pertengahan soal. Beberapa menebak-nebak asal. Namun Edwin diam. Ia membaca soalnya perlahan. Wajahnya tetap tenang. Tangannya mengetik cepat. Otaknya seperti berpacu lebih cepat dari waktu. Dan dalam 47 detik, jawabannya muncul. Layar tablet menunjukkan tulisan, benar. Dalam huruf hijau besar, ruangan sunyi, sejenak. Di layar utama, muncul satu nama, Edwin Ramadahan. Waktu 47 detik. Semua orang menoleh. Guru yang tadinya acuh pun tampak terkejut. Beberapa teman sekolahnya bahkan saling pandang. Seakan tak percaya. Anjani menghampiri Edwin, yang saat itu sudah mulai menunduk malu. Ia membungkuk sedikit dan bertanya dengan nada pelan, namun serius, "Boleh tahu siapa nama kamu?" Edwin menjawab pelan, hampir tak terdengar. "Edwin, Bu?" Anjani tersenyum lebar. "Edwin, kamu menyelesaikan soal ini lebih cepat dari tim pengembang kami sendiri," katanya jujur. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu." Ruangan kembali hening. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena kagum. Seorang anak yang biasanya dianggap tak terlihat, kini berdiri di tengah aula, dan semua mata tertuju padanya. Tapi Edwin tetap seperti biasa. Tidak sombong, tidak juga menolak. Ia hanya tersenyum kecil, seolah belum percaya semua ini nyata. Setelah acara selesai, Anjani mendekati guru pendamping dari sekolah Edwin dan meminta data lebih lengkap tentang Edwin. Ia juga menitipkan pesan agar Edwin bisa datang kembali ke Arcadia untuk mengikuti tes lebih lanjut. Dalam perjalanan pulang, suasana bus jadi berbeda. Beberapa teman yang dulu sering mengejek, kini malah mendekat. Wih, lo keren tadi," kata seorang siswa, mencoba bersikap akrab. Edwin hanya mengangguk pelan. Ia tak ingin membalas dengan dendam, tapi ia juga belum siap membuka hati untuk mereka. Yang ia pikirkan hanya satu.
Apa maksud dari ajakan Anjani tadi? Dan apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Di rumah, ia langsung menceritakan semua. Meski tubuhnya lemah, mata Bu Rahayu bersinar terang malam itu. Sudah ibu bilang, ujarnya sambil memegang tangan Edwin. Suatu hari akan ada yang dengar suaramu. Edwin tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tidak. Beberapa hari setelah kunjungan ke Arcadia Tech, Edwin menerima sebuah surat resmi yang dikirim langsung ke sekolahnya. Surat itu dari Anjani, isinya singkat tapi jelas. Edwin diundang untuk datang kembali ke kantor pusat Arcadia, bukan hanya untuk berkunjung, tapi untuk mengikuti tes kemampuan khusus yang akan dilakukan oleh tim profesional mereka. Kepala sekolah sampai heran. Selama ini Edwin nyaris tidak pernah disorot. Bahkan, tidak pernah dianggap murid unggulan. Tapi, satu perusahaan besar malah menaruh perhatian khusus padanya. Dengan baju pinjaman dari tetangganya yang ukurannya agak kebesaran, Edwin berangkat sendiri ke kantor Arcadia. Ibu Rahayu tidak bisa ikut karena kondisi kesehatannya. Tapi, sebelum Edwin pergi, beliau menggenggam tangan anaknya dan berpesan, "Jangan takut ya Win. Ibu yakin, kamu punya sesuatu yang belum orang lain lihat. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya." Sesampainya di Arcadia, Edwin disambut hangat oleh Anjani. Sendiri. Tidak ada jarak. Tidak ada kesan, atasan, dan bawahan. Anjani berbicara dengan Edwin layaknya kakak kepada adik. Ia menanyakan kabar, menawari makan, dan menjelaskan secara perlahan tujuan kedatangan Edwin hari itu. "Kami ingin tahu seberapa besar kemampuan logika dan analisis kamu, Win. Tapi kamu nggak perlu tegang, anggap ini kayak main puzzle aja," ujar Anjani sambil tersenyum. Edwin pun menjalani serangkaian tes, mulai dari soal logika matematika, pengenalan pola memori visual, hingga penyelesaian masalah kompleks. Semua dilakukan secara digital dan diawasi langsung oleh tim psikolog dan analis Arcadia. Yang mengejutkan, Edwin menyelesaikan hampir semua soal dalam waktu jauh lebih cepat dari standar normal. Dan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, "Ini luar biasa," bisik salah satu psikolog yang mengawasi tes. Ia langsung mencetak hasilnya dan menunjukkannya ke Anjani. Tak lama setelah itu, Edwin diminta istirahat sebentar sambil menunggu hasil lengkap dari evaluasi. Ia duduk di sebuah ruang santai, menatap jendela kaca besar di lantai 10 gedung Arcadia. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota, suatu pemandangan yang belum pernah ia lihat langsung sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Anjani masuk ke ruangan dengan membawa selembar kertas tebal. Di sana tertulis hasil skor IQ Edwin 187. Anjani duduk di depan Edwin, menatapnya dalam-dalam. Ia lalu berkata pelan, "Edwin, kamu tahu apa arti angka ini?" Edwin menggeleng pelan. Ia tidak paham betul tentang skor IQ. Ia hanya tahu kalau nilainya tinggi. Berarti bagus. Ini bukan cuma bagus, Win. Ini luar biasa. Skor IQ kamu lebih tinggi dari rata-rata ilmuwan di dunia. Bahkan lebih tinggi dari banyak profesor besar yang saya kenal, ujar Anjani. Masih dengan nada takjub, Edwin terdiam. Ia merasa seperti sedang mimpi. Iya, anak miskin yang biasa dicibir, yang hidup dalam diam dan keterbatasan, kini disebut jenius oleh CEO perusahaan teknologi besar. Anjani melanjutkan, "Kamu bukan cuma pintar, Win. Kamu punya anugerah yang jarang sekali dimiliki orang lain. Dan saya nggak akan biarkan bakat kamu terbuang begitu saja." Hari itu juga, Anjani menawarkan Edwin sebuah program pembinaan khusus di Arcadia. Ia akan belajar langsung dari tim pengembang, diberikan laptop, akses ke kelas online terbaik, bahkan uang saku untuk kebutuhan sehari-hari. Semua gratis, tanpa kontrak. Edwin menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia bahkan belum tahu bagaimana harus menjawab. "Kenapa saya?" tanyanya pelan. Anjani tersenyum. "Karena kamu nggak pernah minta dilihat. Tapi kamu tetap bersinar, karena kamu diam. Tapi hasil kamu bicara banyak." Saat Edwin pulang ke rumah, sore itu, ia memeluk ibunya erat-erat. "Bu, ibu benar. Suatu hari,
Ada juga yang lihat Edwin, air mata Burahayu jatuh di pipinya. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Malam itu, Edwin duduk sendiri di teras rumah. Di pangkuannya, laptop baru dari Arkadia. Di pikirannya, berjuta ide dan semangat baru. Namun Edwin belum tahu, kabar tentang dirinya telah menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari berikutnya, saat ia datang ke sekolah, suasana terasa berbeda. Biasanya ia berjalan masuk tanpa disapa siapapun, tapi kali ini, Bonyak Pozong, mata yang menoleh ke arahnya. Beberapa teman yang biasanya mencibir, kini malah tersenyum kaku. Edayong tiba-tiba ingin duduk di sebelahnya. Bahkan, satu dua orang menyapanya dengan nada canggung. Win, laptop baru ya? Keren, ucap Tony. Teman sekelas yang dulu sering meledek sepatu Edwin yang rusak. Edwin hanya membalas dengan senyum kecil. Ia memang tidak dendam, tapi juga tidak mudah melupakan perlakuan yang dulu ia alami. Ia sadar, yang berubah bukan karena mereka tiba-tiba menyukainya, tapi karena sekarang mereka tahu, ia punya sesuatu yang berharga. Kepala sekolah pun memanggil Edwin ke ruangannya saat istirahat. Dengan wajah ramah yang tak pernah Edwin lihat sebelumnya. Beliau memuji prestasinya dan bahkan menyebut Edwin sebagai kebanggaan sekolah. Sekolah kita belum pernah punya siswa dengan prestasi sehebat ini. Win, kami sangat bangga. Nanti kita adakan upacara khusus ya, biar semua tahu, ujar kepala sekolah. Sambil tersenyum lebar, Edwin mengangguk sopan. Dalam hatinya, ada perasaan aneh. Ia bersyukur akhirnya dihargai, tapi juga sadar bahwa perhatian ini baru datang ketika ia dianggap bernilai. Beberapa guru yang dulu nyaris tak pernah menyebut namanya di kelas, kini sering mengajaknya bicara. Ada yang meminta Edwin membantu mengoreksi latihan soal. Bahkan satu guru matematika menyuruh siswa lain belajar dari Edwin. Perubahan paling terasa datang dari teman-temannya. Mereka yang dulu menertawakan bajunya, kini memuji cara berpikirnya. Yang dulu ogah deket-dekot, kini ingin ikut ngobrol saat jam kosong. Gila Win, katanya, lo Aikunia nyamain ilmuwan dunia ya? Edan sih, kata Dani, teman sekelas yang terkenal suka pamer barang mahal. Edwin hanya tersenyum. Lagi-lagi, ia tahu bahwa yang benar-benar tulus bisa dilihat dari sikap, bukan dari kata-kata. Ia tak ingin larut dalam pujian yang tiba-tiba. Ia tetap seperti biasa. Datang pagi, duduk di bangku belakang, mencatat dengan rajin, dan pulang untuk bantu ibunya di rumah. Meski begitu, tak bisa ia pungkiri bahwa ada satu perasaan hangat di hatinya. Dulu, ia berpikir bahwa diam adalah satu-satunya jalan agar tidak disakiti. Tapi kini ia tahu, terkadang diam bisa menjadi kekuatan selama ia tetap berjalan dan membuktikan lewat tindakan. Anjani, yang rutin menghubungi Edwin melalui video call, juga memperhatikan perubahan itu. Gimana di sekolah, Win? Udah mulai banyak yang nyapa? Tanyanya sambil tertawa kecil. Lumayan, Kak. Tapi ya, rasanya aneh aja. Dulu kan gak ada yang peduli, jawab Edwin jujur. Ya, memang begitu dunia, Win. Tapi kamu gak usah berubah untuk nyenengin orang. Tetap jadi kamu. Yang penting, terus berkarya. Pesan Anjani. Tulus seperti biasa. Edwin mengangguk. Ia menulis kata-kata itu di buku catatannya. Di samping rumus-rumus logika dan catatan teknis dari pembelajaran di Arkadia, kini buku catatannya juga berisi hal-hal yang ia pelajari dari kehidupan. Tentang kesabaran, ketulusan, dan arti keberanian yang sebenarnya. Pada suatu sore, saat ia sedang mengerjakan proyek coding pertamanya dari Arkadia, datang seorang guru muda ke Rumania, Bunia, guru bahasa Indonesia, yang dulu juga jarang berbicara padanya. Edwin, maaf ya, ibu dulu gak pernah benar-benar perhatian. Ibu ikut bangga sekarang. Kamu menginspirasi banyak orang, ujarnya pelan. Edwin terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi matanya berkata banyak. Ia tidak menyimpan dendam, hanya ingin membuktikan bahwa anak miskin pun bisa bersinar tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Malam itu, setelah ibunya tidur, Edwin duduk di depan rumah seperti biasa. Laptopnya menyala, dan jari-jarinya menari di atas keyboard. Ia menulis sebuah kalimat pendek
di catatan digitalnya. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku terus berjalan. Walau banyak yang meremehkan, ia tak ingin membalas dunia dengan amarah. Ia hanya ingin melangkah lebih jauh. Karena kini ia tahu, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah bentuk paling kuat dari kesabaran. Beberapa minggu setelah itu, Anjani menghubungi Edwin melalui pesan singkat. Pesannya singkat tapi membuat jantung Edwin berdegup kencang. Win, kamu bersedia tampil di seminar teknologi bulan depan? Di sana ada ratusan peserta. Aku pengen kamu cerita tentang perjalanan kamu. Edwin terdiam beberapa saat. Ia membaca pesan itu berkali-kali. Baginya, berbicara di depan kelas saja sudah cukup menegangkan. Apalagi sekarang diminta bicara di depan ratusan orang, bahkan mungkin pejabat dan tokoh penting. Tapi ia juga tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Setelah menimbang beberapa hari, ia akhirnya membalas, "Aku siap, Kak. Walau agak gugup, tapi aku mau coba." Anjani langsung meneleponnya malam itu. "Aku tahu kamu gugup. Itu wajar. Tapi jangan khawatir, kamu cuma perlu jadi diri sendiri. Ceritakan aja yang sebenarnya, karena dunia perlu tahu bahwa bukan hanya anak-anak dari keluarga mampu yang bisa punya mimpi besar." Hari-hari setelah itu, Edwin mulai berlatih. Ia menulis ulang ceritanya sendiri tentang hidupnya yang sederhana, bagaimana ia terbiasa diam karena tidak dianggap, dan bagaimana ia menemukan kekuatannya justru saat semua orang mengabaikannya. Setiap malam ia berdiri di depan kaca dan membaca naskah kecil yang ia tulis sendiri. Sampai akhirnya, hari itu pun tiba. Seminar teknologi bertajuk Masa Depan Inklusif Teknologi untuk Semua diselenggarakan di sebuah auditorium besar di Jakarta. Hadirin yang datang bukan hanya dari kalangan pelajar dan mahasiswa, tapi juga para profesional, investor, dan pemilik perusahaan besar. Edwin datang dengan pakaian sederhana. Kemeja putih, celana hitam, dan sepatu bersih yang dibelikan oleh Anjani untuknya. Ia tidak terlihat mencolok, tapi wajahnya penuh ketegasan dan ketulusan. Anjani menyambutnya di pintu belakang panggung. Ia menggenggam bahu Edwin dan berkata, "Ingat ya, kamu gak perlu jadi siapa-siapa hari ini. Kamu cuma perlu jadi Edwin yang apa adanya. Itu sudah cukup buat menginspirasi orang banyak." Edwin mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke atas panggung saat namanya dipanggil. "Selamat siang," katanya pelan. Ruangan hening. Semua mata memandang ke arah pemuda kurus berwajah tenang itu. "Saya Edwin Ramadan. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil. Saya dibesarkan oleh seorang ibu luar biasa yang walau sakit-sakitan selalu percaya bahwa anaknya punya masa depan." Ia berhenti sejenak. Ruangan masih sunyi. Beberapa peserta mulai condongkan badan ke depan, benar-benar mendengarkan. "Saya pernah hidup dalam diam. Bukan karena saya tidak bisa bicara, tapi karena setiap kali saya ingin bicara tidak ada yang benar-benar mau mendengar." Edwin menatap ke arah para penonton, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. "Saya sering dianggap remeh. Saya dihina karena miskin, karena pakaian saya lusuh, karena saya pendiam. Tapi saya terus belajar diam-diam. Saya mencatat, saya membaca. Saya menulis rumus di belakang kertas bekas. Saya tahu, saya tidak punya banyak, tapi saya juga tahu, saya punya otak, dan saya tidak mau menyia-nyiakannya." Tepuk tangan mulai terdengar, perlahan tapi tulus, sampai akhirnya saya bertemu seseorang yang melihat saya bukan dari baju saya, bukan dari sepatu saya, tapi dari cara saya menyelesaikan. Solo, beliau adalah Kak Anjani. Beliau mengangkat saya dari bayang-bayang, memberi saya kesempatan untuk tumbuh. Edwin tersenyum kecil ke arah Anjani yang duduk di baris depan. Anjani pun tersenyum kembali, matanya berkaca-kaca. "Saya di sini bukan karena saya paling hebat, saya di sini karena saya berani bertahan. Saya percaya bahwa yang membuat seseorang berhasil bukan uang, bukan gelar, tapi ketekunan, kesabaran, dan keinginan untuk terus belajar, walau tidak ada yang memuji." Tepuk tangan kini semakin meriah. Beberapa peserta bahkan berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Beberapa lagi tampak mengusap air mata.
Setelah Edwin turun dari panggung, banyak orang datang menghampirinya. Ada yang memeluk, ada yang mengucapkan terima kasih, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kisah Edwin mengubah pandangan mereka tentang pendidikan dan kesuksesan. Hari itu, Edwin benar-benar merasa dilihat bukan karena prestasi semata, tapi karena keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Malamnya, Anjani duduk bersama Edwin di balkon hotel tempat acara berlangsung. Mereka berdua menikmati kopi hangat sambil melihat langit malam. Win, kamu tahu nggak, hari ini kamu bukan cuma membanggakan dirimu sendiri. Kamu membanggakan semua anak yang pernah diremehkan, kata Anjani, suaranya lembut. Edwin tersenyum. Aku nggak tahu harus bilang apa, Kak. Aku cuma nggak nyangka bisa sejauh ini. Anjani menatapnya serius. Jangan pernah bilang, kamu cuma... Karena dari hari ini, kamu bukan hanya Edwin yang diam, kamu adalah Edwin yang berani bicara, dan suaranya didengar. Setelah penampilannya yang menggetarkan di seminar teknologi, nama Edwin mulai dikenal lebih luas. Bukan hanya di lingkungan sekolahnya atau perusahaan Arcadia, tapi juga mulai dibicarakan di media sosial, forum pendidikan, bahkan diberitakan oleh beberapa media lokal sebagai pemuda jenius dari kampung yang menginspirasi bangsa. Tapi ketenaran itu tidak membuat Edwin berubah. Ia tetap anak yang sederhana. Ia masih pulang ke rumah kayunya setiap sore, masih memasak untuk ibunya, masih menyapu halaman kecil di depan rumah. Sebelum belajar coding di malam hari, satu-satunya yang berubah hanyalah niatnya. Kini, ia ingin bukan hanya menjadi hebat untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Suatu malam, ia duduk bersama Anjani di kantor Arcadia. Mereka sedang menyusun proposal program baru. Aku kepikiran, Kak, kata Edwin pelan. Kalau aku bisa sampai di titik ini karena diberi kesempatan, kenapa enggak kita ciptakan lebih banyak kesempatan untuk anak-anak lain yang seperti aku dulu? Anjani menatapnya dengan senyum hangat. Maksud kamu program beasiswa, tapi bukan cuma soal uang sekolah. Kita ajarkan mereka berpikir. Kita fasilitasi mereka belajar teknologi, logika, hal-hal yang bisa mereka bawa kemanapun mereka pergi, walaupun mereka tinggal di gang kecil atau pelosok desa. Anjani diam beberapa saat. Ia menatap Edwin penuh haru, pemuda yang dulu ditemukan karena satu teka-teki logika, kini sudah berpikir seperti pemimpin. Kalau itu memang keinginan kamu, kita mulai dari sekarang. Jawab Anjani mantap. Kamu pegang programnya. Kamu jadi wajahnya. Beberapa but. Kemudian, lahirlah program Langit Terbuka, sebuah inisiatif dari Arcadia Tech yang bertujuan mencari, membina, dan membiayai pendidikan anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Tidak hanya lewat nilai rapor, tapi juga melalui seleksi logika, wawancara, dan rekomendasi dari lingkungan mereka. Edwin menjadi sosok utama dalam kampanye program itu. Ia datang ke sekolah-sekolah, ke pelosok desa, bahkan ke tempat yang dulu tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. Ia duduk bersama anak-anak, mendengarkan cerita mereka, dan mengajak mereka percaya pada diri sendiri. Banyak yang tidak percaya ketika melihat Edwin secara langsung. Kak Edwin, yang katanya IQ-nya 187 itu, tanya seorang anak di desa kecil. Di Garut, Edwin hanya tertawa kecil. Iya, tapi jangan lihat dari angkanya. Itu cuma angka. Yang penting kamu juga bisa. Asal kamu mau belajar, walau pelan-pelan, kamu pasti sampai juga. Program itu membuahkan hasil luar biasa. Dalam 2 tahun pertama, lebih dari 300 anak di seluruh Indonesia berhasil dibina. Beberapa sudah mendapatkan akses ke pendidikan lebih baik. Ada yang masuk ke universitas bergengsi, dan ada pula yang menjadi asisten riset di Arcadia. Setiap kali Edwin melihat satu anak berhasil melangkah maju, ia selalu teringat pada dirinya yang dulu, yang duduk di belakang kelas, yang memakai sepatu bolong, yang hanya diam ketika ditanya. Kini ia tahu, perjalanan hidupnya bukan sekadar tentang membuktikan bahwa dia mampu, tapi tentang membantu orang lain melihat bahwa mereka juga mampu. Di acara ulang tahun Arcadia yang ke-10, Edwin diminta naik ke atas panggung sebagai pembicara kehormatan. Tapi kali ini,
ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri 10 anak dari program Langit Terbuka. Anak-anak dari berbagai daerah yang dulunya hampir putus sekolah. Kini tersenyum gagah dengan prestasi masing-masing. Anjani berdiri di sisi panggung, matanya berkaca-kaca. Ayah tahu, momen itu bukan hanya kebanggaan untuk Edwin, tapi juga bukti bahwa kepercayaan kecil yang ia berikan dulu telah tumbuh menjadi pohon besar yang memberi naungan bagi banyak jiwa. Selesai berbicara, Edwin menatap Anjani dari jauh dan memberi isyarat hormat kecil dengan tangan di dada. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Tatapan itu cukup untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Malam itu, saat semua tamu undangan pulang dan panggung sudah kosong, Edwin duduk sendiri di taman belakang gedung. Ia menatap langit yang penuh bintang. Seperti malam-malam dulu, ketika ia masih duduk di depan rumah kayunya. Ibu, anakmu nggak lagi sendirian, bisiknya pelan. Kini ia bukan hanya Edwin yang pintar, bukan hanya Edwin yang pendiam, tapi Edwin yang mengubah nasibnya dan membuka jalan bagi ratusan anak lain yang dulu juga hidup dalam sunyi. Dan disitulah kisahnya, sampai pada satu titik penting, bahwa keajaiban bukan datang dari keberuntungan semata, tapi dari keberanian untuk terus berjalan, walau tak ada yang melihat.